Kita berdoa, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan untuk kita hari ini dalam Minggu Kantate tertulis dalam kitab Kisah Para Rasul 11 ayat 1 sampai 18. Beginilah firman Tuhan. Rasul-rasul dan saudara-saudara di Yudea mendengar bahwa bangsa-bangsa lain juga menerima firman Allah. Ketika Petrus tiba di Yerusalem, orang-orang dari golongan yang bersunat berselisih pendapat dengan dia. Kata mereka, "Engkau telah masuk ke rumah orang-orang yang tidak bersunat dan makan bersama-sama dengan mereka." Tetapi Petrus menjelaskan segala sesuatu berturut-turut. Katanya, "Aku sedang berdoa di kota Yope. Tiba-tiba rohku diliputi kuasa ilahi, dan aku melihat suatu penglihatan. Suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya diturunkan dari langit sampai di depanku. Aku menatapnya, dan di dalamnya aku lihat segala jenis binatang berkaki empat dan binatang liar, dan binatang menjalar dan burung-burung. Lalu aku mendengar suara berkata, 'Bangunlah, hai Petrus, sembelihlah dan makanlah.' Tetapi aku berkata, 'Tidak Tuhan, tidak. Sebab belum pernah sesuatu yang haram dan yang tidak tahir masuk ke dalam mulutku.' Akan tetapi untuk kedua kalinya suara dari sorga berkata kepadaku, 'Apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram.' Hal itu terjadi sampai 3 kali. Lalu semuanya ditarik kembali dari langit. Dan seketika itu juga 3 orang berdiri di depan rumah di mana kami menumpang. Mereka diutus kepadaku dari Kaisarea. Lalu kata Roh kepadaku, 'Pergi bersama mereka dengan tidak bimbang.' Dan 6 saudara ini menyertai aku. Kami masuk ke dalam rumah orang itu, dan ia menceritakan kepada kami bagaimana ia melihat seorang malaikat berdiri di dalam rumahnya dan berkata kepadanya, 'Suruhlah orang ke Yope untuk menjemput Simon yang disebut Petrus. Ia akan menyampaikan suatu berita kepada kamu yang akan mendatangkan keselamatan bagimu dan bagi seluruh isi rumahmu.' Dan ketika aku mulai berbicara, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, sama seperti dahulu ke atas kita. Maka teringatlah aku akan perkataan Tuhan. Yohanes membaptis dengan air, tetapi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi, jika Allah memberikan karunia-Nya kepada mereka, sama seperti kepada kita pada waktu kita mulai percaya kepada Yesus Kristus, bagaimanakah mungkin aku mencegah dia?" Ketika mereka mendengar hal itu, mereka menjadi tenang lalu memuliakan Allah. Katanya, "Jadi kepada bangsa-bangsa lain juga Allah mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada hidup." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam sidang di Yerusalem, beberapa rasul keberatan karena Petrus memberitakan Injil dan membaptis Cornelius, seorang perwira berkebangsaan Italia dan kerabatnya. Rasul Petrus dianggap offside, terlalu laju karena membaptis bangsa yang tidak bersunat. Rasul Petrus pun berbicara, membela baptisan yang dilakukannya dengan menceritakan latar belakangnya. Di kota Yope, ketika Petrus sedang berbicara, ia menerima satu penglihatan, yaitu suatu benda berbentuk kain lebar
yang bergantung pada keempat sudutnya diturunkan dari langit sampai di depan Petrus. Di dalamnya terdapat segala jenis binatang berkaki empat dan binatang liar, dan binatang menjalar dan burung-burung. Lalu Petrus mendengar suara berkata, "Bangunlah hai Petrus, sembelihlah dan makanlah." Tetapi Petrus menolak, "Tidak Tuhan, tidak. Sebab belum pernah sesuatu yang haram dan yang tidak tahir masuk ke dalam mulutku." Petrus menolak karena ajaran Yahudi dengan keras mengatur makanan yang halal dan haram untuk dimakan. Kemudian Petrus mendengar suara yang berkata, "Apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram." Dialog itu berlangsung sampai 3 kali sebelum semuanya ditarik kembali ke langit. Itu peristiwa yang pertama. Sementara itu di tempat lain, seorang malaikat Tuhan mendatangi Kornelius, seorang yang saleh. Ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Malaikat itu memerintahkan Kornelius untuk menjemput Petrus dari rumah Simon, seorang penyamak kulit. Nah, ketika Rasul Petrus selesai berdoa di peristiwa pertama tadi, di depan rumahnya telah tiba suruhan Kornelius untuk menjemput Petrus sesuai dengan perintah malaikat Tuhan. Di rumah Kornelius, saat Rasul Petrus berbicara tentang Kristus, turunlah Roh Kudus atas mereka. Dan dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 46 dikatakan, Kornelius juga berbahasa roh, sama seperti yang terjadi atas rasul-rasul di hari raya Pentakosta. Rasul Petrus bergumul mencari arti semua peristiwa itu dan akhirnya meyakini bahwa Kristus harus diberitakan juga kepada orang non-Yahudi. Bangsa-bangsa non-Yahudi adalah bagian dari rencana keselamatan, dan itu pula yang membuat Petrus berani membaptis Kornelius, keluarganya, serta kerabatnya. Para rasul yang mendengar Petrus menjadi tenang. Mereka tidak ragu lagi untuk memberitakan Injil dan membaptis bangsa non-Yahudi. Mereka memuliakan Allah, katanya. Allah mengaruniakan pertobatan kepada bangsa-bangsa lain supaya mereka hidup. Saudara-saudaraku, firman ini menyapa kita di Minggu Kantate. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Minggu Sukacita. Karena kasih-Nya, Allah mengundang semua bangsa diselamatkan dan menjadi murid-Nya. Kita sungguh bersyukur Kristus mengutus para misionaris ke Indonesia, khususnya kepada bangsa Batak. Jauh dari negeri seberang, Allah mengutus Liman dan Munson, Nommensen, Karl Wilhelm Heine, Karl Johan Klammer, Frederick Wilhelm Betz, dan Gerrit van Assel, dan misionaris-misionaris lainnya. Sehingga bangsa Batak menerima Injil dan mengalami kemajuan sampai saat ini. Saudara-saudaraku, jika demikian, apa yang kita imani dan kita lakukan dari nas ini? Pertama, jemaat Tuhan yang berkantate adalah jemaat yang welcome, terbuka, dan siap bersekutu dengan semua orang dari suku maupun bangsa yang lain. Saudaraku, disadari atau tidak, ketika kita bertemu dengan orang baru, pikiran kita langsung tertuju pada kesulitan-kesulitan yang akan muncul dalam perjumpaan itu. Misalnya, saat pesta. Banyak orang yang hadir di sana. Ada yang kita kenal, ada pula yang tidak kita kenal. Yang hadir saat itu umumnya orang Batak. Sama dengan kita yang bisa berbahasa Batak atau berbahasa Indonesia. Sama seperti kita. Tetapi kita lebih sering mencari orang yang kita kenal. Mendekati mereka dan duduk bersama dengan mereka. Kalau tidak ada orang yang tidak kita kenal, biasanya kita akan cari meja kosong.
Dan jika terpaksa bergabung dengan orang lain yang tidak dikenal, kita cenderung sibuk sendiri, berkirim WA, nonton YouTube, atau mungkin main game. Jemaat Tuhan yang berkantate pasti fleksibel dan mampu menempatkan diri dengan cara terbaik dengan siapapun. Jemaat yang berkantate tidak kuper, tetapi saling menyalam dan saling menyapa. Mungkin dia semarga dengan kita, satu kampung dengan kita. Mungkin dia adalah hula-hula atau boru. Atau paling tidak, kita sama-sama pengikut Yesus Kristus. Dan jemaat yang berkantate harus bersyukur punya banyak teman dan sahabat. Satu lawan terlalu banyak. 1000 kawan masih sedikit. Mari buka hati, khususnya pada saudara-saudara seiman. Kedua, masih berhubungan dengan bagian pertama tadi. Jemaat Tuhan yang berkantate, jemaat yang memuji dan memuliakan Tuhan dengan nyanyian baru adalah pembawa damai, mencintai damai, dan menghidupi damai dengan semua orang. Jemaat yang berkantate jauh dari perselisihan, pertengkaran, dan sikap eksklusif. Saudaraku, kelemahan orang Yahudi yang terbawa-bawa sampai masa penginjilan adalah mereka menganggap lebih tinggi dari bangsa lain. Bagi mereka satu-satunya bangsa yang berhak diselamatkan adalah bangsa Yahudi. Bangsa-bangsa lain tidak. Dan karena itu mereka sering memakaikan ukuran mereka kepada orang lain. Tuhan Yesus melarang keras sikap eksklusif demikian. Dalam Matius 5 ayat 45 Yesus berkata, "Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar." Kasih kita harus universal. Allah tahu, Allah mengenal siapa yang jahat, siapa yang baik, tetapi semuanya dipelihara dengan kasih-Nya. Allah dekat dengan orang baik dan orang-orang jahat, agar kita sama-sama bersyukur dan menjadi pribadi yang semakin mengenal dan mengasihi Tuhan. Ketiga, kita sungguh bersuka cita sebab Allah mengaruniakan pertobatan kepada semua orang. Karena itu, jemaat yang berkantate harus bersuka cita jika semakin banyak orang yang percaya pada Yesus Kristus. Kita juga harus banyak berdoa agar Roh Allah berbicara, menyadarkan banyak orang menjadi percaya dan menjadi murid Kristus. Jemaat yang berkantate adalah jemaat yang mempertahankan keselamatan yang diterimanya. Keselamatan, anugerah terindah yang kita terima melalui kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Firman Tuhan dalam Filipi 2 ayat 12 mengatakan, "Tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar." Tunjukkanlah bahwa engkau telah ditebus melalui hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus akan datang segera. Wahyu 3 ayat 11 Yesus berfirman, "Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Magi rama auro, tiop manadiho, asauna ngadong, nama buat tupalmi." Saudaraku, mari penuhi diri dengan sukacita surgawi, dengan mengasihi Allah dan sesama manusia. Tunjukkan hidup yang telah ditebus dan dimenangkan Kristus. Bersaksi adalah hidupmu, dan hidupmu adalah kesaksianmu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami sungguh bersyukur karena Engkau memberikan kesempatan kepada bangsa-bangsa lain untuk bertobat dan menjadi murid-Mu. Dan Engkau telah mengutus kami menjadi saksi-saksi yang mengabarkan kebaikan-Mu kepada semua bangsa, agar mereka juga boleh percaya kepadamu.
Teguhkan kami ya Bapa di dalam misi dan panggilan yang telah Engkau tetapkan bagi kami. Sehingga kami menjadi saksi bagi kemuliaan Tuhan di Yerusalem, di Samaria, di Yudea, bahkan sampai ke ujung bumi. Berkati kami ya Tuhan dalam setiap pekerjaan kami di sepanjang minggu ini. Tuhan berikan kesembuhan bagi saudara-saudara kami yang sakit. Dan Tuhan berikan umur panjang dan berkat yang baru bagi saudara-saudara kami yang merayakan ulang tahun di dalam minggu ini. Ampuni kami ya Bapa, ampuni dosa dan pelanggaran kami, dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin.